Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Cafe Film, kafe yang menyajikan menu film-film pilihan. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Kali ini Cafe menyajikan menu film berjudul Jana Gana Mana, yang merupakan film India yang mengisahkan pengungkapan misteri mayat wanita yang dibakar. Tanpa berlama lagi, yuk santap. Film diawali dengan menampakkan seorang pria yang diborgol dan menjadi pusat perhatian. Kemudian pria tersebut dipindahkan ke suatu penjara tanpa diketahui apa yang sebenarnya terjadi. Pria tersebut adalah Arafin. Kemudian scene beralih kepada Victor, seseorang yang mengendarai motor di malam hari dengan menggunakan teleponnya. Tidak berapa lama ada sebuah mobil yang melintas di depannya. Karena kaget, dia pun terjatuh. Di saat dia ingin mengambil kacamatanya, dia melihat ada kobaran api. Keesokan harinya ditemukan sebuah mayat yang hangus terbakar. Mayat tersebut adalah mayat seorang wanita. Diduga wanita tersebut merupakan korban dari pemerkosaan dan pembunuhan yang kemudian dibakar. Setelah diidentifikasi, ternyata mayat tersebut adalah seorang wanita yang bernama Saba yang merupakan dosen Central University. Kemudian diadakan bela sungkawa di kampus tersebut. Di sini, kita dikenalkan dengan seorang mahasiswa yang bernama Gauri. Dia adalah salah satu murid dari Saba. Dia dan mahasiswa lainnya menggelar protes untuk meminta keadilan bagi sang dosen. Tetapi aksinya tersebut mendapat perlawanan dari polisi dan menimbulkan kekacauan, di mana para mahasiswa diperlakukan dengan tidak baik oleh polisi dengan dipukuli hingga terluka. Mengingat hal tersebut, ditunjuklah seorang polisi yang bernama Sajan Kumar untuk melakukan investigasi atas kasus ini. Sajan kemudian mendatangi kampus. Awalnya mahasiswa tidak mengizinkan untuk masuk. Namun setelah polisi menjelaskan maksud untuk menangani kasus ini, maka mahasiswa pun mengizinkannya. Setelah mengunjungi kampus, Sajan pergi ke rumah Saba untuk memperoleh informasi mengenai Saba dari ibunya. Ibu Saba menjelaskan tentang putrinya yang merupakan dosen yang sangat dicintai mahasiswanya. Setelah mendengar penjelasan Ibu Saba, polisi berjanji akan menangkap pelaku pembunuhan dan pembakaran putrinya. Scene berpindah di kantor kepolisian. Di saat polisi sedang melakukan investigasi, datanglah seorang laki-laki yang mengendarai motor ketika malam kejadian. Dia adalah Victor. Victor memberikan kesaksiannya bahwa di saat pulang malam setelah menemui kliennya, dia tergelincir jatuh dan motornya menabrak papan nama, sementara dirinya terluka. Di saat mengambil kacamatanya, dia melihat ada 4 orang. Mereka membawa mayat keluar dari mobil berwarna hitam dan membakarnya dengan bensin. Mendengar penjelasan Victor, polisi kemudian melakukan pencarian mobil hitam melalui CCTV dan ditemukan sebuah mobil hitam yang melintas di SPBU. Kepolisian juga mendapat informasi mengenai sidik jari salah satu pelaku, dan ketika ditunjukkan foto pelaku, Victor dapat mengenali foto tersebut. Pengembangan dari kesaksian Victor, polisi akhirnya dapat mengidentifikasi pelaku yang berjumlah 4 orang, yaitu Ahmed, Vinod Kumar, Dashawat, dan Gopal Sharma. Setelah mendapat informasi mengenai pelaku, polisi kemudian melakukan penangkapan dan menginterogasi mereka. Di saat interogasi dilakukan, di luar mahasiswa melakukan demo untuk menuntut keadilan. Setelah interogasi dilakukan, Sajan mendapat telepon bahwa kepolisian harus memindahkan tersangka ke penjara lain. Perintah tersebut dilaksanakan dan tersangka menaiki mobil untuk dipindahkan. Namun, saat dalam perjalanan memindahkan, tiba-tiba mobil polisi justru berhenti di sebuah lahan. Dan tanpa diduga, keempat tersangka ditembak hingga tewas oleh Sajan.
Setelahnya, polisi melakukan konferensi pers dengan mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi karena salah seorang tersangka menyambar dan merebut senjata petugas polisi, kemudian melakukan tembakan dan mencoba melarikan diri. Saat itulah, polisi membalas dan menembak mereka, dan keempat tersangka terbunuh. Berita ini pun menjadi sorotan publik, dan masyarakat pun merasa senang karena menganggap bahwa keadilan telah ditegakkan dengan terbunuhnya keempat pelaku. Dan Sajen Kumar pun dianggap sebagai pahlawan. Saat sedang melakukan konferensi pers, Sajen Kumar tiba-tiba mendapat telepon dari sekolah yang mengatakan bahwa anaknya mengalami kecelakaan. Sajen pun bergegas ke rumah sakit. Dari keterangan yang didapat, disebutkan bahwa ada sebuah van yang menabrak anaknya. Ketika dilacak, ternyata nomor kendaraan van tersebut palsu. Di saat keadaan seperti ini, Sajen mendapatkan informasi bahwa apa yang dilakukannya terhadap 4 tersangka dianggap telah melanggar HAM, dan Komnas HAM telah membawanya ke dalam pengadilan, sehingga Sajen pun harus menghadapi sidang tersebut. Scene pun berpindah pada sebuah sidang. Sesaat sebelum sidang dimulai, di sini kita diperlihatkan seorang pria yang berjalan pincang dengan menggunakan tongkat sebagai alat bantu menuju ruang persidangan. Dan ternyata pria tersebut adalah pria yang ada di awal film. Pria tersebut adalah Arafin. Sidang pun dimulai. Arafin bertindak sebagai pengacara pembela 4 tersangka, sedangkan Liar adalah pengacara kepolisian. Di sini terjadi perdebatan yang sengit antara Arafin dan Liar. Masing-masing saling beradu argumen. Namun, di sini Arafin sering menggunakan analogi dan bahkan melakukan perbandingan kasus dalam argumennya. Bahkan Arafin sangat marah karena pengadilan yang seharusnya memutuskan salah atau tidaknya atas 4 tersangka. Namun, 4 tersangka tersebut nyatanya tidak bisa dihadirkan di persidangan karena telah terbunuh lebih dulu, ditembak oleh polisi. Saksi dari kedua belah pihak pun dihadirkan untuk mendapatkan pernyataan di dalam ruang sidang. Salah satu saksi yang dihadirkan dari Liar adalah Victor yang melihat pembakaran mayat. Di sini dijelaskan bahwa Victor benar-benar melihat kejadian tersebut. Namun, Arafin mengajukan pertanyaan kepada Victor mengenai siapakah yang mengendarai mobil tersebut. Victor pun tidak bisa menjawab. Arafin kembali melanjutkan bahwa dari keempat tersangka, tidak satu pun yang bisa mengendarai mobil. Lalu, siapakah yang mengemudi? Liar pun mengatakan, bisa saja mereka mempekerjakan orang kelima. Arafin melanjutkan, ada orang kelima yang mengetahui segalanya dari kasus ini, dan dia ada di antara kita dalam ruang persidangan. Seseorang yang tidak tercatat dalam laporan dan tidak terlihat oleh saksi mata. Tiba-tiba, kemudian seorang pria mencoba memberi kesaksiannya, dan ternyata pria tersebut adalah ayah Vidya. Vidya merupakan seorang mahasiswa Central University di kampus Sabah mengajar. Ayah Vidya menceritakan pertemuannya dengan Sabah. Saat itu, ayah Vidya sedang mencari anaknya di kampus. Namun tidak seorang pun menanggapi keluhannya tersebut. Hingga ia bertemu Sabah yang kemudian membantunya untuk mengambil mayat sang anak yang diketahuinya telah tewas karena gantung diri. Dan kemudian sang ayah membawa mayat anaknya pulang. Lanjut Arafin kembali mengatakan argumennya. Sabah yang membantu ayah Vidya dalam mengambil mayat anaknya tanpa disadari, Sabah justru sedang menuju kematiannya. Karena pada hari Vidya bunuh diri, beberapa jam sebelum dia meninggal, seseorang telah melihat Vidya untuk yang terakhir kalinya, yaitu Sabah. Salah seorang teman Vidya menemui Sabah dan memberikan ponsel Vidya. Sabah mencoba memperjuangkan keadilan Vidya di ruang rapat kampus, namun tak seorang pun mendukungnya. Sabah mencoba membuka ponsel tersebut, dan didapatkan sebuah tulisan yang mengatakan bahwa Pak Fidarsyan adalah sebab kematian Vidya.
Arafin melanjutkan pernyataannya. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada Vidya, Sabah mengadukan kepada polisi, namun tidak ditanggapi hingga ia berniat akan melaporkannya ke gubernur. Tanpa sepengetahuan Sabah, pihak kepolisian justru melapor ke pihak universitas tentang tindakan Sabah tersebut. Saat mengetahui hal tersebut, Pak Fidarsyan menemui Sabah dan mencoba untuk menyuap Sabah. Namun, Sabah tetap kukuh pada pendiriannya. Hal tersebut membuat Pak Fidarsyan kesal. Ketika Sabah pulang pada malam hari, motornya mogok. Dan saat dia menggunakan ponselnya untuk meminta bantuan, tiba-tiba dia ditabrak mobil hingga tewas. Dan ternyata yang menabrak adalah Pak Fidarsyan. Dan setelahnya kita akan ditujukan kepada fakta-fakta lain mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Setelah kejadian tabrak lari, pihak polisi menemukan mayat Sabah di jalan dan kemudian menghubungi Sajan yang saat itu sedang berada di rumah sakit bersama Menteri. Menteri mengeluhkan akan kekhawatirannya akan kalah pada saat pemilihan yang akan datang. Dan saat itulah Sajan Kumar memiliki rencana. Dia memerintahkan agar mayat Sabah jangan dipindahkan dahulu. Kemudian dia memerintahkan orang untuk mencari 4 penjahat lokal untuk membawa mayat tersebut dan membakarnya dengan bensin. Setelah itu, dia memerintahkan orang untuk membuat berita yang menjadi trending topik. Selain itu, ternyata Sajan Kumar juga yang memerintahkan polisi untuk memukul mahasiswa saat demo. Dia yang membocorkan informasi ke media. Pembunuhan 4 tersangka ternyata diperintahkan oleh Menteri kepada Sajan Kumar untuk membuatnya seolah menjadi tembak-menembak. Kecelakaan anak Sajan juga merupakan kesengajaan yang dilakukan oleh Menteri. Sebelum pengadilan dimulai, Sajan mendatangi rumah temannya yang bernama Murti, yang merupakan polisi jujur. Kemudian, Sajan memberinya berkas yang berisi tentang semua kebenaran. Kemudian memerintahkannya untuk membawa kasus ini ke pengadilan dan meminta Murti untuk bersaksi melawan Sajan. 3 bulan kemudian, Murti mengunjungi Sajan di penjara. Dalam obrolannya, diketahui sebuah fakta bahwa ternyata Murtilah yang menyewa Arafin. Dan Arafin pun ternyata pernah menjadi seorang polisi. Dan Murti adalah anak buah Arafin pada saat itu. Sampai Arafin di penjara seperti di awal film. Arafin di penjara karena kerabat dekatnya mengkhianatinya. Dan itu pun akibat ulah sang menteri. Dan melalui kasus ini, Arafin membalaskan semuanya. Film pun berakhir. Terima kasih untuk Sobat Cafe yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga bisa mengambil pelajaran yang baik dari film ini. Sampai jumpa dan cafe pun ditutup.